지극해서. Halo sahabat sinema dimanapun kalian, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas film berjudul 2037 yang diproduksi tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Yoon Young yang hidup dengan seorang ibu penyandang tunarungu yang bekerja sebagai penjahit. Suatu hari Yoon Young dilecehkan oleh bos ibunya, kemudian Yoon Young memukulnya hingga tewas dikarenakan bos tersebut berkata akan mengganggu ibunya juga. Yoon Young pun masuk penjara. Bagaimana kehidupan Yoon Young setelahnya? Yuk, mari kita mulai. Diceritakan ada seorang remaja ceria bernama Yoon Young yang sedang belajar dengan santai di mercusuar. Yoon Young pun pulang sambil tersenyum melihat sesuatu yang ada di dalam bawaannya. Di tengah perjalanan pulang, seperti biasa ibunya menunggu Yoon Young. Yoon Young pun memeluk ibunya bernama Kyung Suk yang merupakan penyandang tunarungu. Yoon Young memberikan kue beras ketan favorit ibunya dan menyuapinya. Ibunya pun memberikan bunga kosmos dan membentuknya menjadi gelang. Mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Yoon Young pun mengeluarkan buku untuk latihan bicara bersama ibunya, agar ibunya bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa menggunakan bahasa isyarat. Bagi ibunya, hal tersebut terasa sulit dan memalukan. Tetapi Yoon Young dengan sabar meyakinkan ibunya sehingga ibunya pun mau melakukannya. Di sini diberikan informasi kalau ayahnya Yoon Young sudah meninggal dan tagihan rumah sakitnya sudah dibayarkan. Sang ibu pun merasa sudah sehat dan meminta Yoon Young untuk berhenti dari kerja paruh waktunya agar bisa fokus sekolah. Yoon Young pun menjawab sambil tersenyum kalau dia tidak bekerja untuk uang. Bekerja merupakan hal yang menyenangkan baginya. Ibu pun batuk. Yoon Young memberikan minum dan mengingatkan ibunya agar sering minum. Di saat sedang tidur, Yoon Young melihat ibunya kesulitan bernafas dan memberikan obat asma agar ibunya tidak kesulitan bernafas lagi. Mereka pun tidur kembali. Di paginya Yoon Young sedang bekerja paruh waktu, dan ada teman-temannya mengatakan kalau Yoon Young tidak lulus ujian pegawai pemerintahan karena gagal dalam ujian sejarah Korea hanya beberapa poin saja. Yoon Young adalah pelajar yang pintar, tetapi karena masalah ekonomi maka Yoon Young tidak melanjutkan sekolahnya. Teman-temannya pun memberikan hadiah buku agar Yoon Young bisa belajar kembali dan lulus ujian pegawai pemerintah berikutnya. Adegan pun berpindah ke tempat kerja ibunya yang bekerja sebagai penjahit. Di saat sedang bekerja, ibunya pun melihat pesan foto di HP-nya. Karena tidak fokus, tangan ibunya terluka terkena jarum. Bos dari ibunya bernama Kim Chul Min pun menghubungi Yoon Young. Tak berapa lama Yoon Young pun datang sambil menanyakan bagaimana keadaan ibunya. Yoon Young meminta kepada bos untuk menghubunginya jika ada terjadi sesuatu kepada ibunya. Mereka pun pulang. Di keesokannya sang ibu kembali bekerja, tetapi batuknya kambuh lagi. Maka bos memberikan minuman kepadanya. Ibu pun mendapat pesan kalau Yoon Young akan pulang terlambat. Bos pun memuji kecantikan Yoon Young, meminta ibu untuk menikahkan Yoon Young kepadanya sebelum lulus dan bos pun akan membuatnya bahagia setiap malam. Karena tersinggung dengan omongan bos, ibu pun menampar bos agar anaknya tidak dijadikan bahan bercandaan. Ibu pun pergi meninggalkannya. Bos menghampiri tempat kerja Yoon Young dan ingin memesan minum. Yoon Young memberikan minuman gratis kepadanya karena kebaikannya menjaga ibunya. Yoon Young mempersiapkan minumannya, bos pun memperhatikannya. Bos duduk menyendiri dan termenung sambil minum soju. Yoon Young pun pulang larut malam dan merasa diikuti dari belakang. Ibu mencari Yoon Young karena tidak ada kabar dan tak kunjung pulang. Di semak-semak terlihat Yoon Young sudah dilecehkan oleh bos. Bos pun mengancam jika Yoon Young melaporkannya, maka bos akan melecehkan dan membunuh ibunya. Bos melihat ibu sedang mencari Yoon Young. Dengan sisa tenaga, Yoon Young bangkit dan memukuli bos dengan batu sampai tewas. Karena peristiwa tersebut, Yoon Young pun ditangkap dan diinterogasi.
Penyidik memberitahukan kurang adanya bukti pelecehan seksual dikarenakan Yunyong dan korban saling mengenal. Pengacara Yunyong menilai tindakan membela diri dengan pembunuhan adalah berlebihan. Yunyong tidak dimasukkan ke dalam penjara remaja karena tidak memiliki tanda pengenal siswa dan sudah dewasa. Yunyong juga menolak untuk meminta bantuan ke organisasi hak wanita dan sosial karena takut menimbulkan perhatian. Yunyong meminta kepada ibunya untuk tidak menerima bantuan dari siapapun karena Yunyong lelah mendapatkan perhatian dan tidak ingin orang mengasihaninya. Pengadilan pun dilaksanakan. Kematian Kim Chul-min menyebabkan kasus ini bukanlah pelecehan seksual karena kurangnya bukti. Serangan dan pembalasan tidak bisa dianggap tindakan membela diri sehingga Yunyong dihukum 5 tahun. Ibu pun menangis histeris sambil memeluk Yunyong tidak ingin berpisah darinya. Yunyong telah sampai di penjara dan diantarkan petugas ke selnya. Terlihat ada beberapa tahanan lainnya sedang melihatnya dan memintanya untuk mengenalkan diri. 쟤 쓰러지겠네. 신고해야지. Karena masih syok, Yunyong pun terdiam saja. Ia tidak sengaja menyenggol tahanan lain bernama Yu Sarang. Yunyong pun ditendang hingga tidak berdaya dan dipisahkan oleh tahanan lain bernama Lira dan Heisu. Luka Yunyong karena tendangan pun diobati oleh tahanan bernama Rose. Di paginya, Lira meminta tahanan lainnya bernama Sunje untuk mendoakan Yunyong karena telah menangis semalaman. Sunje menolaknya dan meminta Lira sendiri untuk mendoakannya. Mereka pun beraktivitas seperti kesehariannya, berolahraga pagi, membersihkan sel mereka, dan mengisi waktu luang lainnya. Saat makan tiba, mereka pun membicarakan kalau makanan mereka tidaklah gratis, melainkan diperoleh dari bayaran setelah mereka bekerja. Sarang, Rose, dan Hesu bekerja di bengkel, sedangkan Lira dan Sunje bekerja di pertukangan. Adapun Sunje merupakan tahanan terpidana mati, sedangkan Hesu memakai baju berwarna merah muda karena merupakan tahanan teladan. Yunyong pun memutuskan untuk bekerja di bengkel dikarenakan bayarannya yang paling tinggi dari pekerjaan lainnya. Mereka pun bekerja setelah makan. Terlihat narapidana yang bekerja di bengkel sedang berbaris dan melakukan absensi rutin bersama petugas. Yunyong yang awam terhadap dunia perbengkelan hanya dianggap mengganggu oleh tahanan satu selnya dan mengusirnya untuk mengerjakan hal yang lainnya. Di keesokan harinya, Yunyong bertanya kepada petugas kapan bisa mendapatkan bayaran dari pekerjaannya. Dan ternyata uang yang didapat hanya bisa digunakan untuk membeli keperluan di penjara saja. Setelah kejadian itu, Yunyong pun tampak murung di sel dan mendengarkan percakapan dari tahanan lain. Karena merasa terganggu, Yunyong meminta mereka untuk diam dan memberinya waktu sendirian. Malam pun tiba, Yunyong didekati oleh Sunje menceritakan pengalaman yang menjadikannya sebagai tahanan terpidana mati. Rasa bersalah yang terus mengganggunya telah ia keluarkan agar ia bisa menjalani hidupnya. Yunyong seperti mendapatkan harapan baru dan menulis surat untuk menanyakan kabar ibunya. Di paginya, tahanan lainnya dibuat kebingungan karena Yunyong lebih ceria menjalankan aktivitasnya. Yunyong menanyakan bagaimana cara mengirim surat. Sunje memberitahukan untuk menjepitnya di pintu. Pembawa makanan akan mengambil dan mengirimkannya. Yunyong sekarang kerja di pertukangan dan banyak mengerjakan pekerjaan lain di selnya. Yunyong melihat ada buku sejarah Korea. Hesu memperbolehkannya membaca jika ia suka. Ibu datang untuk mengunjungi Yunyong membawa banyak makanan. Tetapi petugas tidak memperbolehkannya membawa makanan ke dalam penjara. Petugas pun memanggil Yunyong karena ada tamu yang mengunjunginya. Ibu mencoba berkomunikasi dengan berbicara karena ibu sudah belajar dengan giat. Yunyong pun tersentuh dan menangis.
Di keesokan harinya, saat absensi rutin setiap sel sedang dilakukan oleh petugas, terlihat Yunyong sedang sakit dan tidak diizinkan untuk duduk oleh tahanan lain. Mereka meminta petugas untuk membawa Yunyong ke dokter karena sakit parah, hingga tidak bisa duduk. Keadaan Yunyong sudah diperiksa oleh dokter. Kepala sipir pun memberitahukan kalau Yunyong hamil. Ia pun terdiam sejenak, berlari sambil menangis histeris, sehingga diamankan oleh petugas dan memasukkannya ke sel isolasi. Di scene lain, tahanan satu sel Yunyong sedang membicarakan kondisi Yunyong yang sedang hamil. Sarang kesal menganggap bayi dari Yunyong pun bersalah karena berada di dalam penjara. Perkataan dari Sarang membuat Lira berdiri dan emosi. Sebelum ada pertengkaran lebih lanjut, Sunjae pun memarahi mereka. Sunjae meminta petugas mengantarkannya ke sel Yunyong. Sunjae melihat Yunyong terbaring lemas, memeluknya dan memintanya untuk melaluinya meskipun berat. Yunyong dibawa kembali ke sel mereka dan langsung membaringkannya. Hesu meminta untuk merawat bayinya. Rose menanggapi untuk menggugurkan janinnya. Sarang kesal menarik Yunyong sambil memakinya. Lira pun mencegahnya dan akhirnya mereka berdua saling bertengkar. Petugas membawa mereka ke sel isolasi untuk menyesali perbuatan mereka. Sunjae mendekati Yunyong untuk memintanya memesan makan agar tetap bisa menjalani hidup. Hari kunjungan pun tiba. Ibu datang untuk mengunjungi Yunyong. Tetapi kunjungan dari ibu ditolak karena Yunyong sedang tidak ingin bertemu. Ibu pun pergi dengan penuh kesedihan dan duduk termenung. Di esoknya, Hesu memberikan makanan kepada Yunyong dikarenakan permintaan dari Sunjae. Beberapa saat datanglah sekumpulan orang yang berasal dari kamar sel lain yang mengganggu Yunyong. Yunyong hanya bisa terdiam. Tiba-tiba datanglah Sunjae yang mengancam mereka untuk tidak mengganggu teman sekamarnya. Sarang yang sedang membersihkan diri melihat Yunyong yang menangis dan ingin bunuh diri. Sarang pun memarahinya dan menendangnya karena memintanya untuk membunuh janinnya, bukan membunuh dirinya sendiri. Jika dirinya tidak sanggup membunuh janinnya, maka lahirkan dan telantarkan bayinya. Peristiwa tersebut terlihat oleh petugas. Sarang pun dimasukkan ke ruang isolasi karena peristiwa tersebut. Sunjae mendengar hal tersebut, bertanya kepada Yunyong kenapa tidak meminta bantuan kepada pers untuk bisa mendapatkan opini publik dan hal itu akan membantunya. Yunyong pun menolaknya karena tidak ingin hidup malu dan kondisi ibunya yang lemah. Jika mengetahui Yunyong hamil, maka ibunya akan lebih menderita. Sunjae pun mengingatkan kalau seorang ibu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Sunjae memintanya untuk percaya pada sidang ulang yang akan digulir kembali dan berharap juri di persidangan bisa mengerti kondisi Yunyong. Jika berdasarkan keputusan juri, aborsi akan memungkinkan jika terbukti kekerasan seksual. Teman-teman satu selnya meminta untuk tidak menyakiti diri sendiri maupun bayinya. Petugas meminta Yunyong untuk bekerja pada divisi keamanan berdasarkan keputusan kepala sipir, dan Yunyong akan dibayar lebih banyak dari pekerjaan sekarang. Petugas membawa Yunyong langsung ke tempat kerja, mengajarkan Yunyong untuk merapikan, memilah barang, dan menempatkannya sesuai dengan tempatnya. Malamnya Yunyong menuliskan surat mengabarkan ibunya dan meminta ibunya menjaga dirinya. Di saat jam kerja, Yunyong merasakan kesakitan pada perutnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahukan kepada kepala sipir, bayi yang dikandung oleh Yunyong sangat kecil untuk usia 6 bulan. Karena ibunya menolak bayi sehingga perkembangan bayinya tidak normal. Saat perjalanan pulang, kepala sipir menanyakan apa yang ingin dimakan Yunyong. Ia menjawab kue beras ketan tetapi kemudian tiba-tiba menolak. Di malam hari, teman satu selnya pun penasaran apa yang dikatakan pihak rumah sakit. Yunyong mengatakan bayinya tahu perasaannya sehingga bayinya bersembunyi. Sunjae memberikan guling kecil agar bayi Yunyong bisa tidur lebih nyenyak. Teman-teman satu selnya yang mengerjakan semua pekerjaan dalam sel, agar Yunyong bisa fokus dalam merawat bayinya.
Sarang dipanggil oleh petugas karena ia mendapatkan kunjungan pertamanya selama ditahan, memintanya untuk datang ke kantor admin. Sesampainya, petugas lain memintanya untuk memilih bank dan membuat rekening. Ternyata ayahnya Sarang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal. Pihak asuransi memberikan warisan atas kecelakaan tersebut. Sarang menolaknya, tetapi petugas sudah mengetahui kalau Sarang akan menolak. Maka petugas meyakinkan Sarang untuk menerimanya dan mengurus dokumen setelah dia keluar dari penjara. Awalnya Sarang menolak keberadaan ayahnya, tetapi saat menerima kabar duka, Sarang pun bersedih sambil kehujanan. Yunyong menemani Sarang yang sedang bersedih. Hari persidangan pun dimulai. Juri dijelaskan oleh pihak pengadilan tentang kasus yang dialami oleh Yunyong agar pihak juri bisa memberikan keputusannya. Sebelum keputusan dibuat, hakim meminta Yunyong untuk memberikan pernyataan terakhir. Yunyong mengatakan bahwa ia memang membunuh orang, meminta juri untuk tidak harus percaya dengannya dan ia pun mengalami pelecehan seksual. Yunyong menerima putusan apa yang telah ditetapkan dan setelah bebas, ia hanya ingin bersama ibunya. Setelah mendengar pernyataan Yunyong, juri pun keluar, berdiskusi dan memberikan keputusannya kepada hakim. Setelah membaca keputusan dari juri, keputusan hakim dan juri ternyata sama, yaitu Yunyong akan menjalani masa penahanannya menjadi 1 tahun. Setelah pengadilan berlalu, mereka berkumpul di lapangan untuk saling berbincang. Terlihat perut Yunyong yang semakin besar. Rose memberitahukan kalau ia ditangkap karena kasus perzinahan, tepat 1 bulan sebelum hukuman perzinahan dihapuskan. Haesu kasus penipuan dan Sarang kasus kekerasan. Mereka pun sudah bisa menerima kenyataan atas hal yang dialami. Yunyong mengatakan kepada Sunjae kalau ia merindukan bunga kosmos. Sunjae pura-pura tidak mendengarkan dan langsung pergi. Keadaan dalam sel berubah, di mana teman-teman dari Yunyong sangat memperhatikannya agar bayi bisa tumbuh dengan sehat. Haesu memberikan buku kepada Yunyong agar dia bisa membacanya. Yunyong bertanya kepada mereka, apakah mantan narapidana bisa mengikuti ujian pegawai negeri? Sunjae pura-pura tidak mendengarkannya lagi. Yunyong melakukan check up dan menjelaskan keadaannya ke dokter. Dokter pun curiga karena Yunyong terlalu sering datang untuk meminta obat kepadanya. Setelah dari dokter, Yunyong bertemu dengan kepala sipir. Mereka pun berbincang di ruangannya. Kepala sipir memberikan kue beras ketan dan memintanya untuk menyembunyikan dan memakannya sendiri. Yunyong mengingatkannya kepada putri yang seumuran dengannya. Kepala sipir meminta Yunyong untuk beristirahat di selnya sampai ia melahirkan. Tetapi hal tersebut ditolaknya karena ia lebih nyaman kalau terus bergerak. Malam pun tiba, terlihat Rose yang baru keluar dari WC. Kemudian membangunkan Lyra. Beberapa saat, Lyra pun membangunkan Haesu. Pagi pun tiba, terlihat Yunyong yang sedang ingin ke WC dan melihat bunga kosmos yang tergambar di tembok WC. Yunyong pun tersenyum. Terlihat mereka sedang sibuk untuk membuat sesuatu. Yunyong pun menggambar bunga kosmos di saat senggangnya. Di lapangan mereka telah membuat baju bayi, tetapi Haesu memarahinya karena membuat baju bayi dari baju tahanan. Lyra meminta mereka untuk mempersiapkan lebih banyak untuk sang bayi. Mereka pun mengambil pakaian yang dijemur. Malam harinya mereka beraktivitas kembali di saat Yunyong tertidur. Dan mereka pura-pura tidur kembali saat Yunyong terbangun. Di pagi harinya, Haesu pun marah karena Lyra telah menggunakan pakaiannya sebagai bahan baju bayi. Tiba-tiba perut Yunyong sakit. Lyra pun mengantarkannya ke dokter. Di sisi lain, mereka sedang berdiskusi untuk memberikan nama untuk bayi Yunyong. Nama Bonnie pun diputuskan karena banyak yang suka dan mempunyai arti yang bagus. Yunyong telah menuliskan surat dan ingin mengirimkannya. Sarang membuat mainan bayi dari peralatan bengkel. Lyra dan Sunjae mencuri waktu kerja
untuk membuat peralatan bayi lainnya. Petugas pun memberikan benang dan jarum untuk mereka agar bisa menjahit dengan layak. Yunyong yang sedang bekerja tiba-tiba kesakitan. Berusaha agar bisa mengambil obat dan meminumnya dalam jumlah yang lumayan banyak. Yunyong juga berusaha untuk mengirimkan surat yang telah ia persiapkan. Pada akhirnya Yunyong terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, teman-temannya telah kembali ke kamar dan terkejut melihat Yunyong yang tidak sadarkan diri. Yunyong langsung menjalani operasi untuk menyelamatkan bayinya. Terlihat teman-temannya terdiam untuk menunggu kabarnya. Petugas pengirim surat memberikan surat Yunyong yang ditunjukkan untuk sel mereka. 돌아오지 못할까 봐 다친 마음을 선생님께서 먼저 어루만져 주시고 감사하고 또 죄송해요. 언니, 나도 언니처럼 책도 많이 그래도 언니를 알게 돼서 정말 많이 좋아하지 않아도 다 알아채고 옆에서 왜 이제야 언니를 만났을까. 사랑도 정도 많은 사람이라는 걸 하루라도 언니한테 칭얼거리다 떠나고 싶었는데 얼굴 되지 마음 되지 몸매 되지 언니만 바라보고 딱 한 사람만 만나서 언닌 사랑을 받을 준비도 웨딩드레스 입은 언니 모습이 멋짐 쩌는 언니한텐 부탁이 있어. 사회 나가면 머리도 기르고 화장도 해봐 언니. 그리고 버려져서 나쁜 게 아니라 난 언니의 부모님께서 얼굴 보고 말하면 맞을까봐 편지로 말하는 거야. 부탁이야. Yunyong sudah dirawat di kamar rawat inap. Ibu Yunyong datang untuk menemuinya. Ibu pun menangis melihat kondisi dari Yunyong. Ibu Yunyong pergi untuk membeli pizza makanan kesukaannya. Ibu membelai rambutnya berharap Yunyong cepat tersadar. Adegan pun kembali diperlihatkan di taman bunga. Ada anak kecil yang terlihat bahagia bersama ibu dan ayahnya. Di sisi lain, Ibu Yunyong sedang menyetrika sebuah kemeja dan di sampingnya ada sertifikat wawancara pegawai pemerintah. Dan film pun selesai. Akhir cerita film 2037 ini mungkin sedikit membingungkan bagi sahabat sinema. Ada dua versi teori untuk akhir cerita 2037 yang beredar. Pertama, Yunyong sudah meninggal, dan adegan yang kita lihat di akhir adalah bentuk keinginan atau mimpi dari Yunyong yang sudah tiada. Versi kedua, Yunyong sudah melahirkan, dan anaknya Bonnie dirawat oleh orang tua asuhnya. Kemudian Ibu Yunyong sedang menyetrika kemeja Yunyong yang akan mengikuti wawancara pegawai pemerintah. Nah, bagaimana pendapat sahabat sinema? Versi mana yang lebih menggambarkan kisah akhir film ini? Silakan komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you guys!